Guys, hari ini video kita mau jalan-jalan ya teman-teman. Tapi kita jalan-jalan dengan bareng adik istri saya ya teman-teman, atau juga bisa disebut adik ipar saya teman-teman. Jadi dikarenakan juga hari ini itu libur nasional Jepang ya, atau tanggal merahnya lah teman-teman, tanggal merah di sini. Jadi kerja ngulinya libur dan kita mau jalan-jalan ke suatu tempat di luar kota kita ya guys. Nah, kita sudah sampai di rumah adik istri saya teman-teman. Ini dia rumahnya. Rumahnya juga tidak jauh dari tempat tinggal kita ya teman-teman. Ya, bedanya adik istri saya ini tinggalnya di komplek pedesaan di tempat kita. Kalau kita kan di pinggir jalan gitu teman-teman. Maksudnya di rumah mertua di pinggir jalan. Kita masih numpang teman-teman. Oke, kita sudah persiapan mau berangkat ya teman-teman. Kita mau berangkat ke kota tetangga. Dari tempat kita itu ada sekitar 2 jam lebih kurang lah teman-teman, sampai ke tempat tujuan kita. Dan ini dia anak dari adik istri saya ya teman-teman. Dianya sudah kelas 1 SMP. Nah, ini dia adik ipar saya teman-teman. Kita mau berangkat. Adik istri saya ini sudah menikah ya teman-teman. Mempunyai 2 anak laki-laki, yang satu SMP, yang satu lagi kelas 4 SD. Karena adik istri saya ini menikahnya terlalu muda dahulunya. Dan langsung saja kita berangkat ke tujuan teman-teman dengan menggunakan jalan highway ataupun jalan tol. Dan ini dia suasananya teman-teman. Dan ini anak yang kelas 4 SD guys, sudah ngantuk ya. Kita sudah ada di pertengahan jalan, atau sekitar sudah ada 1 jam lebih lah dalam perjalanan di jalan highway atau jalan tol. Kalau jalan tol tidak ada yang bisa dilihat-lihat teman-teman, karena kanan kiri itu ditutup, jadi tidak bisa mandang-mandang ke bawah ataupun ke kanan kiri. Dan ini dia saya menikmati suasana perjalanan. 2 cewek di depan, 1 cowok di belakang, tidak tahu apa fungsinya, hanya ikut-ikut aja lah teman-teman. Ya, namanya juga saya juga di Indonesia, orang yang gimana ya, orang yang tidak pernah begini-beginian ya teman-teman ya. Jadi ya ikut-ikut aja lah. Ya, biarkan aja lah kedua wanita ini, yang satu driver, yang satu lagi navigator. Kalau saya menikmati perjalanan saja ya teman-teman. Ya, mumpung juga lagi libur nguli. Dan ini suasana perjalanannya. Oke, kita sudah sampai teman-teman. Dan kita pun sudah mendapatkan parkiran teman-teman. Dan ini suasana parkirannya. Dan teman-teman sering ya ada yang bertanya, kenapa ya tidak ada mobil di jalanan, parkir ataupun sunyi. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Sebenarnya parkiran mobil itu ada di tengah-tengah rumah-rumah penduduk teman-teman. Kalau misalnya di kota kecil, dia di tengah-tengah rumah penduduk ada. Jadi kita mencari teman-teman seperti ini. Ini juga ada. Jadi kelihatannya dia tampak sunyi teman-teman, padahal mobil yang diparkir tertata rapi teman-teman. Dan kalau di kota-kota besar biasanya yang seperti ini juga ada parkirannya, dan ada juga gedung-gedung tinggi. Gedung itu sudah khusus untuk tempat parkir begitu teman-teman. Dan sistem pembayarannya juga sistem mesin dia. Kita masukkan uang, tidak ada yang jaga-jaga teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tempat tujuan wisata kita teman-teman. Dan ini dia suasananya perjalanan kita teman-teman. Oke, tujuan kita pertama ke tempat sekolah keterampilan buat anak-anak ya teman-teman. Keterampilan seni lah dia namanya. Oke, let's go teman-teman. Kita ke TKP. Oh iya teman-teman, jadi
suami dari adik istri saya ini tidak ikut ya teman-teman. Jadi biar jangan ada pertanyaan, lagi sibuk bekerja ke luar kota, jadi tidak bisa teman-teman. Jadi hanya dia dan anaknya 2 dan kita berdua lah teman-teman. Dan ini dia tempat wisatanya teman-teman, suasananya. Ini di Prefektur Shiga namanya teman-teman, termasuk prefektur yang besar juga ya di Jepang, seperti Prefektur Osaka, Prefektur Tokyo, Prefektur Shiga, Prefektur Nara. Namanya prefektur untuk penyebutan provinsi teman-teman. Salah satu terkenal di Prefektur Shiga ini juga adalah ninja teman-teman. Tapi kita bukan di tempat area ninjanya ya untuk saat video kali ini. Kita di tempat wisata yang lain di sini teman-teman. Jadi ninja itu ada 2 tempat, yaitu Mie dan Shiga. Dan inilah Shiga, provinsi Shiga namanya, tempat lahirnya ninja. Nah, kita sudah sampai di tempat sekolah sekolah keterampilan buat anak-anak lah ini teman-teman. Di sini katanya terkenal dengan keterampilan pasir berwarna-warna dan gelas-gelas untuk mengasah pengetahuan anak-anak SD lah, anak SD, SMP untuk masalah seni dan keterampilan. Oke, langsung saja kita daftar dan ini dia suasananya di dalam teman-teman. Jadi ada banyak ya keterampilan di sini, tergantung kita mau keterampilan apa yang kita lakukan di sini ya guys. Tapi di sini kita mau keterampilan pasir-pasir berwarna yang dimasukkan ke dalam gelas, lalu kita kita bentuklah gitu secantik mungkin. Oke, langsung saja teman-teman lihat sendiri. Dan ini dia suasana kelasnya guys. Oke guys, kita senangkan dulu hati anak-anak ponakan saya ini ya guys. Dan ternyata guys, saya juga didaftarin oleh 2 wanita ini ya, untuk ikutan dalam hal keterampilan seperti yang di video ini ya guys teman-teman. Jadi apa-apalah, biar pernah ya kan, biar pernah seperti inilah gitu ya guys. Dan inilah dia, kalau anak-anak orang Jepang ya teman-teman ya, suka dengan hal-hal yang sifatnya belajar, sifatnya ilmu pengetahuan, walaupun ilmu pengetahuan yang seperti ini ya, ini keterampilan kesenian seperti ini ya teman-teman. Jadi mereka itu suka dengan hal-hal yang belajar. Ya beda-beda tipis lah dengan saya waktu anak-anak. Kalau ini pasirnya berwarna-warna, kalau saya dulu anak-anak kan korek-korek pasir ya, korek-korek pasir bikin terowongan. Dan inilah dia suasananya guys. Oke, kita sudah selesai. Nanti kita disuruh kembali lagi 1 jam lagi untuk mengambil karya kita tadi ya guys. Karena tadi kan sudah kita bayar, dan setelah itu nanti 1 jam lagi kita ambillah karya yang kita buat tadi, setelah seperti dikeraskan gitulah di dalam gelas gitu teman-teman. Oke, sambil menunggu itu selesai prosesnya, kita jalan-jalan melihat suasana di tempat ini ya guys ya teman-teman. Jadi sering kita dengar di Jepang itu tempatnya sunyi, tidak ada orang. Ya sebenarnya banyak ya teman-teman ya, tapi ada yang tinggal di rumah aja, tidak mau keluar. Dan ada yang jalan-jalan seperti ini. Kalau di tempat jalan-jalan ini ramainya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat guys, ramai. Ataupun di mall, ataupun di restoran, ataupun kafe, disitulah orang Jepang itu ngumpul guys. Karena untuk orang Jepang itu tidak ada yang namanya nongkrong di depan rumah ya guys ya teman-teman. Jadi kalau orang Jepang itu kalau
keluar ya, kalau tidak jalan-jalan ke tempat wisata seperti ini, mereka ke mall ataupun shopping ataupun ya ke cafe untuk ngopi lah guys. Ya makanya kita sering itu ke mall, tiba-tiba parkirannya itu sampai lantai 1 sampai lantai 6 sudah full, banyak orang. Kita mau ngopi ke warung cafe gitu, parkirannya kadang-kadang kita lihat sudah full, tapi tampak sunyi ya. Mereka itu di dalam itu semua guys, jadi tidak ada yang berlalu lalang di jalanan gitu, jadi terlihat sunyi. Itulah di Jepang ya guys. Beda hal kalau di pusat kota. Kalau di pusat kotanya iyalah, itu mereka banyak yang berlalu lalang, itu pasti banyak sekali seperti kota-kota biasa umumnya. Dan saatnya lah kita untuk makan siang guys. Kita cari makan siang dulu sembari menunggu hasil karya kita tadi selesai ya teman-teman. Oke, sepertinya kita tertarik dengan kebab ataupun makanan dari Turki teman-teman. Ada ada restoran kebab Turki di sini. Nah, ini dia guys, 100% halal ya guys. Oke, kita pilih-pilih menu dulu yang mana yang akan kita makan ya teman-teman ya. Dan ini dia suasana restoran Turki di Shiga di Jepang. Dan di Turki ini juga jualan lampu-lampu khas Turki ya guys. Oh, ini dia. Wah, besar juga ya, banyak ya teman-teman ya guys. Ini dia kebabnya. Oke, kita masuklah sambil lihat-lihat sembari dimasakkannya pesanan kita ini. Dan di sini juga ada terdapat sejadah-sejadah dari Turki, aksesoris dari Turki ya guys. Dan ada juga lampu-lampu khas Turki. Wah, bagus juga ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau mau berkunjung ke sini ada makanan halal. Oke, kita lihat-lihat dulu suasananya teman-teman. Dan kita pun selesai makan siang di sini guys. Kita pun kembali ke tempat tadi untuk mengambil karya yang kita buat tadi ya guys. Karena sudah ada sekitar 1 jam juga kita jalan-jalan keliling-keliling dan makan siang di tempat restoran Turki tadi teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai dan ini hasilnya, tapi belum bisa dibuka katanya karena masih cair guys. Jadi harus disimpan dulu secara hati-hati. Oke lah, yang penting sudah dapat hasilnya dan ini hasilnya. Hasil karya yang kita buat tadi. Oke, kita lanjutlah perjalanan jalan-jalan wisata kita dengan adik ipar saya ya teman-teman, ataupun adik istri saya. Oke guys, kita selesai di tempat ini. Kita mau lanjut ke tempat area yang lain.
di daerah sini juga, tapi di tempat yang lain teman-teman. Oke, ikutin jalan-jalan kita ya guys. Let's go. Dan kita pun lanjut ke tempat dinasti tujuan kita yang kedua guys. Jadi inilah dia hamparan sawah padi di Jepang ya teman-teman. Jadi menanam padi di Jepang itu di musim panas ya guys, di musim saat ini, musim kemarau. Di Jepang itu hanya 1 kali dalam setahun untuk menanam padi. Jadi ketika pada musim panas seperti ini, banyaklah petani-petani itu untuk menanam padi teman-teman. Dan ini dia kita suasana perjalanan menuju ke tempat kita yang kedua teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke tujuan kita yang kedua guys. Ini dia suasananya, suasana adik istri saya sedang driver mobil. Sangat kuat dia. Tadi kita sudah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, ditambah ke sini juga ada tadi sekitar 40 menit. Ternyata di sini rame juga pengunjungnya ya guys ya teman-teman, terlihat dari padatnya mobil dan juga tadi kita mencari parkir juga agak sulit teman-teman. Dan ini dia suasananya di tempat ini ya guys, sangat-sangat ramai sekali. Langsung saja kita masuk ke dalam sana ya guys ya teman-teman. Kita lihat suasananya di sana. Tapi maksudnya kita sedikit bergaya dulu, action. Biar sedikit agak romantis ya teman-teman ya guys. Dan ini dia kita sudah berada di dalam. Yuk kita lihat suasananya ya teman-teman, apa saja yang ada di sini. Kenapa sampai banyak orang-orang yang berkunjung ke sini? Oke, langsung saja ini dia suasananya guys. Yang pertama-tama kita kunjungin adalah tempat jualan apa ini? Jualan kue tapi bernuansa ke Eropa-Eropaan ataupun Eropa klasik seperti itu teman-teman. Klasik-klasik lah, jadul. Yuk kita ke dalam guys. Dan benar di dalam ini bernuansa sangat klasik ya guys. Dia tokonya toko jual selai klasik gitu, dan kue-kue berbentuk klasik seperti ini teman-teman. Bentuknya klasik-klasik. Dan kita lihat suasana di atas ya guys, apa-apa aja yang ada di atas. Dan ternyata tidak ada. Hanya ruangan hampa. Tapi baguslah bisa untuk lihat-lihat ke bawah teman-teman. Coba kita lihat ke sana lagi. Bagaimana suasana yang sebelah sana. Oh, ada juga sepeda-sepeda klasik yang digantung untuk menjadi aksesoris toko ini ya teman-teman. Oke, kita keluar, kita lihat-lihat. Dan hanya seperti ini teman-teman suasana di atas ini ya. Hanya bisa melihat suasana ramainya di bawah. Baiklah, kita masuk kembali ya teman-teman ya guys.
kita mau ke tempat yang lain lagi. Kita mau ke tempat gedung yang sebelah sananya lagi ada. Di sana ada tempat pembuatan kue ciri khas di tempat inilah. Di situ dibuat dan di situ juga dibeli dan di situ juga bisa untuk dimakan karena di situ ada tempat kafenya juga guys. Ayo kita langsung ke sana ya teman-teman. Dan ini dia tempatnya teman-teman, tempat pembelian oleh-oleh kue dan juga di sini juga tempat pembuatannya, dan di sini juga bisa kita menikmati kue tersebut karena di atas ada restorannya ya guys. Dan ini dia suasananya di dalam. Ini dia salah satu proses pembuatan kuenya ya guys, bisa disaksikan oleh para pengunjungnya juga. Dan ini dia suasananya. Selanjutnya kita lihat dari atas, dan ini dia posisi yang lainnya juga dalam proses pembuatan kue teman-teman. Dan yang ini juga, ini sudah proses pembuatan tahap akhir. Teman-teman bisa lihat itu di bawah. Dan ini dia jenis kue yang dibuat di sini teman-teman. Ya sama halnya seperti di Indonesia, seperti kue-kue bolu ya teman-teman. Kue-kue bolu yang mama kita juga bisa membuatnya sepertinya. Dan ini dia suasananya guys. Oke lah teman-teman, kita nikmatilah ya bagaimana rasanya enaknya kue yang dibuat di sini ya teman-teman. Mampus, adegan yang tidak disengaja ya guys. Oke guys, teman-teman, itu dia perjalanan kita di hari libur nasional di Jepang ini ya teman-teman ya guys. Ya kalau ada pun kata-kata yang salah atau yang salah terucap, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa kita di video selanjutnya guys. Oke, bye-bye. からここ。今回もこのメンバーで戦えるのか、俺は嬉しいよ。嬉しい。どっちなんだい。嬉しい。